Berikut adalah wawancara saya dengan pemimpin di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu yang saya pilih adalah dengan Ketua RT, di mana saya melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait krisis masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, yang dimulai dari identifikasi, analisis, dan solusi terbaiknya. Dan berikut adalah videonya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Rara Septia Anggraini dengan NIM 05448036 dari UPJJJ Bandung. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rara, saya mahasiswa UT. Di sini saya ada tugas mengenai mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan ini, Pak RT. Terus sebelum saya nanya-nanya, lebih enaknya minta perkenalan dulu Pak RT biar nanti enak ngobrolnya. Oke, kasih Mbak ya. Nama saya Pak Malik, RT 005 di sini di Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa Cikalong Pak ya. Iya. Mungkin itu aja. Boleh Mbak? Nanti langsung aja ya Pak ya. Oke. Saya menanyakannya. Kalau menurut Bapak nih Pak yang udah tinggal lumayan lama ya Pak di sini ya, masalah apa ya Pak ya yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita ini, khususnya di RT Bapak gitu? Oke. Palingnya Mbak ya, yang paling kita rawankan itu adalah soal keamanan Mbak. Karena keamanan ini kan terkait dengan barang-barang dan aset dari masing-masing warga kita. Kalau yang lain-lain sih, kalau kayak sampah itu mungkin kita sudah ada jadwal dan sudah ada timnya sendiri lah kalau begitu Mbak. Palingan kita lebih fokuskan ke keamanan dan kerukunan bertetangga aja Mbak. Dampaknya gimana Pak itu mengenai keamanan? Kalau dampaknya sih sangat berpengaruh Mbak ya, karena terkait dengan kehilangan aset kita ya. Misal kita, kalau warga kita ada kehilangan contoh sepeda motor, itu kan sangat berpengaruh ke kehidupan dia ya. Misalnya dia motornya biasa digunakan untuk dia bekerja, jadi pekerjaannya jadi terhambat. Jadi memang itu salah satu hal yang krusial sih, memang harus kita tetap kita jaga seperti itu Pak. Iya Pak ya. Terus kalau menurut Bapak penyebab utama terjadi seperti itu tuh karena apa ya Pak ya? Ya yang pasti sih yang pertama itu ada kesempatan Pak. Karena kalau kita lihat mungkin satu adalah kesempatan itu, maling itu atau yang tidak berniat sekalipun kalau ada kesempatan dia akan apa? Itu yang pertama. Yang kedua memang dia butuh duit Mbak. Jadi salah satunya ya mungkin dia kurang ataupun ekonominya tak bagus, jadi dia bingung mencari hal-hal yang duitnya halal, jadi dia menghalalkan segala cara akhirnya dengan mengambil punya orang seperti itu. Terus Pak, kalau di sini ada yang keliling gitu nggak Pak? Kayak ada pos ronda, terus ada yang jaga seperti itu? Oh ada Mbak, kita di perumahan kita ini sudah ada security-nya Mbak, dan kita pun pintunya cuma satu, jadi memang satu pintu, dan kita pun dari sini seluruh warga perumahan pun ada sumbangan. Jadi sumbangan itu untuk kebersihan, keamanan. Jadi setiap bulan itu kita tarik. Itu untuk kita sewa lah security yang ada. Jadi memang mereka wajib untuk keliling seperti itu Mbak. Kalau hubungan antara warganya Pak untuk menjaga keamanan lingkungan ini gimana kira-kira? Oh kalau sesama warga yang jelas ya itu partisipasi ini sih, partisipasinya terkait dengan pembayaran iuran, ya kan itu wajib karena untuk dia juga. Yang kedua adalah saling mengingatkan jika ada orang yang tidak atau asing lah bagi dia tiba-tiba melihat, memantau atau sering bolak-balik, itu bisa kita komunikasikan ke saya, RT ataupun security nantinya seperti itu. Kalau solusinya Pak, solusi dari Bapak untuk mengenai masalah keamanan seperti itu tuh seperti apa? Ya salah satunya kalau untuk perumahan kita ya, kalau keamanan itu mencuri itu ya
kalau kita hilangkan nol pun akan susah Mbak ya, karena orang itu kan kita tidak tahu ya. Jadi palingan kita preventif Mbak, seperti kita mungkin dari iuran itu selain kita pasang, kita bayar untuk security, patroli rutin. Yang kedua adalah pemasangan di beberapa titik, mungkin di persimpangan yang rawan ataupun apa, kita pasang nanti CCTV dengan swadaya masyarakat. Jadi itu semua harus terlibat seperti itu Mbak, untuk keamanan ini. Seperti itu ya Pak ya. Paling itu aja Pak yang mau saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Kemudian maaf mengganggu nih Enggak apa-apa. malam-malam Enggak apa-apa, Mbak. gitu. Ya makasih ya Pak. Iya Mbak, sama-sama. Sekian video yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.